Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, unzuru ilaman huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang di bawah kalian. Dalam masalah apa ini? Dalam masalah dunia. Kenapa? Karena kalau dalam masalah dunia ngelihat ke atas nggak ada habisnya. Kita katakanlah ada orang yang nggak punya kaki gitu ya. Ngelihat orang yang punya kaki dengan sempurna berjalan, enak kayaknya berjalan seperti si fulan. Kata si fulan yang punya kaki dua sempurna, ngelihat orang lain naik sepeda, enak kayaknya naik sepeda. Yang naik sepeda ngelihat motor, enak kayaknya naik motor. Yang naik motor ngelihat yang naik mobil, enak kayaknya naik mobil nggak kepanasan. Gitu aja seterusnya. Ya, nggak ada habisnya dunia mah. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya Bani Adam, ya manusia, mereka mempunyai wadian, 2 wadi, apa isinya? Emas. Maka dia akan ingin wadi yang ketiga. Ya. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Maksudnya apa? Sampai meninggal. Jadi manusia kalau ngelihat ke atas, nggak ada habisnya gitu. Sampai kapan? Sampai ajalnya datang, udah selesai. Gitu. Itu dalam masalah apa? Dunia. Walatan duru ilaman huwa fauqakum. Kemudian adapun dalam masalah akhirat, kita diperintahkan sebaliknya. Kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Dalam masalah akhirat, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Yaitu siapa? Jalan-jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para sahabat dan seterusnya. Ya. Kita lihat aja para sahabat. Ya. Para sahabat itu udah deh, mereka mah nggak ada tandingannya. Ya. Nggak ada tandingannya dibandingkan orang-orang yang setelahnya. Ya. Mereka, kita semua berinfak dengan segunung emas, itu tidak akan menyamai infaknya segenggam tangan mereka, kata Nabi SAW. Kenapa? Ya karena iman mereka beda gitu dengan orang-orang yang setelahnya. Tapi di sini Allah tetap memerintahkan apa? Untuk meminta hidayah mengikuti orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nabi SAW juga bersabda dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah mereka bersegera fastabiqul khairat, dan segeralah sibak itu dalam bahasa Indonesia artinya berlomba gitu ya. Dan berlombalah dalam kebaikan. Yang namanya lomba yang enggak santai-santai gitu. Pasti mengerahkan semua tenaganya supaya mereka menang ya. Itu dalam masalah akhirat. Nabi SAW pun bersabda, wa idza sa'altum fas'ali al-jannah al-firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena dia adalah yang paling tinggi dan yang paling tengah. Dalam masalah akhirat, walaupun kita tahu nggak bisa gitu sampai ke sana, tapi tetap kita untuk melihat selalu ke atas. Akan tetapi pada kenyataannya mungkin ada yang malah kebalik gitu. Dalam masalah akhirat ke bawah, dalam masalah akhirat ke bawah, masalah dunia ke atas. Ya. Jadi ada ungkapan apa? Ya saya mah lumayan lah sholat seminggu sekali gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, berarti dia ngelihatnya dalam masalah akhirat apa? Ke bawah gitu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu sangat tidak pantas. Ya. Maka selayaknya kita berusaha memperjuangkan gitu berusaha untuk lebih mengutamakan kepada akhirat daripada dunia. Madu ini merupakan madu kesehatan yang menjadi andalan keluarga sehat karena mengandung 7 ekstrak herbal alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Ferihana Herba Immuna ini mengandung ekstrak madu, kurma, temulawak, ikan gabus, kulit manggis, daun kelor, dan kunyit. Madu ini dapat membantu meningkatkan imun, membantu mengobati flu, batuk, radang, mencegah infeksi virus dan bakteri, membantu mencapai berat badan yang ideal, merangsang kecerdasan otak, dan membantu program hamil.
Aturan konsumsinya dapat diminum 3 kali sehari, 1 kali minum sebanyak 2 sendok teh.